Setelah Xiaoyan selesai berurusan dengan Sakte Bunga, tiba-tiba saja Hei Qing datang dan meminta Xiaoyan untuk ikut dengannya ke klan naga. Setibanya di klan naga, mata Xiaoyan mengeras di atas altar. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghembuskan nafas dalam-dalam. Ekspresinya sangat jelek. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa tidak ada kekuatan hidup di tubuh Xian saat ini. Jika dia tidak dapat merasakan sedikit fluktuasi spiritual yang akrab, kemungkinan dia akan berpikir bahwa Xian sudah mati. Penatua Juli di samping Xiaoyan juga menghela nafas. Dia berkata, energi dari buah asal naga Phoenix benar-benar terlalu menakutkan. Itu memadat dan mengisi setiap bagian tubuh Xian. Jika Xian tidak dapat menyerap energi ini, maka dia akan selamanya dalam kondisi ini seperti orang mati yang hidup. Meskipun Xiaoyan sadar bahwa kekuatan tetua di depannya sangat menakutkan, dia masih tanpa sadar berteriak dengan suara marah. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, Xian mungkin akan kehilangan nyawanya. Penatua Juli juga tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya saat mendengar teriakan Xiaoyan. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sepertinya dia juga merasa menyesal. Adik Xiaoyan, Anda juga tidak harus menyalahkan tetua ketiga. Bahkan suku naga Void kuno hanya menemukan buah asal naga Phoenix beberapa kali. Makanya, kami tidak begitu memahaminya. Hal seperti itu terjadi karena kurangnya pemahaman kami. Hei Qing di samping mendesak. Apakah buah asal naga Phoenix telah berhasil diserap sebelumnya? Xiaoyan tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba bertanya. Ya, tapi baru berhasil diserap 2 kali. Satu diperoleh oleh Heaven Phoenix. Oleh karena itu, suku surga Phoenix menghasilkan orang yang sangat kuat. Selama periode waktu itu, bahkan suku naga Void kuno benar-benar ditekan oleh mereka. Untungnya setelah beberapa ratus tahun, suku naga Void kuno kami akhirnya mendapatkan buah asal naga Phoenix dan berhasil membalikan keadaan. Namun, selama pertempuran berdarah terakhir antara dua suku, kedua ahli tersebut yang memiliki garis keturunan yang sangat kuat pada akhirnya mati bersama dalam pertempuran. Penatua Juli mengangguk. Dia berkata, sejak saat itu, suku surga Phoenix mulai menghilang secara bertahap. Buah asal naga Phoenix tidak muncul lagi. Aku yang dulu telah melihatnya untuk pertama kali dalam hidupku kali ini. Xiaoyan mengerutkan alisnya dan segera menghela nafas. Dia mengerti bahwa terlibat dalam masalah ini benar-benar tidak berguna. Setelah itu, dia bertanya, bagaimana kita bisa menyelamatkan Xian sekarang? Jenis energi padat yang dibentuk oleh buah asal naga Phoenix ini sangat keras. Bahkan diriku yang dulu tidak bisa memecahkannya, kata Juli. Selain itu, jika rusak, energi ini akan terbuang percuma. Apakah kamu masih akan repot dengan energi ini sampai sekarang? Xiaoyan bertanya dengan cemberut. Teman kecil Xiaoyan, kamu tidak menyadari situasi suku naga Void kunoku saat ini. Kami saat ini sangat membutuhkan pemimpin suku yang memiliki garis keturunan bangsawan dan yang mampu mengendalikan situasi. Juli tertawa getir. Apa yang terjadi? Suku naga Void kuno sangat kuat. Situasi apa yang Anda hadapi yang menyebabkan Anda semua merasa kesulitan untuk menghadapinya? Xiaoyan juga tercengang saat dia mengerti. Apa yang Juli tanyakan dengan suara yang agak terkejut. Juli ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, teman kecil Xiaoyan dan suku naga Void kunoku memiliki hubungan yang cukup dalam. Tidak apa-apa untuk memberitahu Anda. Pulau naga kuno yang Anda lihat sekarang sebenarnya bukanlah pulau naga kuno yang lengkap. Sebaliknya, itu hanyalah seperempat dari pulau naga kuno yang asli. Seperempat? Xiaoyan terkejut. Dia bereaksi dengan cepat. Bagaimana dengan 3 bagian lainnya? Suku naga Void kuno dibagi menjadi 4 kelompok tidak lama setelah ayah Xian menghilang. Pulau naga Void kuno juga telah dibagi menjadi 4. Masing-masing melayang di alam kosong ini, Juli berkata. Dengan kata lain, suku naga Void kuno yang kamu lihat sekarang sebenarnya tidak utuh. Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara sejuk yang lembut. Hanya seperempat saja kekuatannya sudah menakutkan ini. Tak heran mereka terus bertahan sejak zaman kuno tanpa dihancurkan. Sesekali, keempat pulau naga akan bertemu di alam kosong. Pada saat itu, kami pasti akan bertukar pukulan. Kepala 3 pulau lainnya semuanya ingin mendominasi suku naga Void kuno. Namun, ada sedikit perbedaan dalam kekuatan mereka. Oleh karena itu, suku naga Void kuno masih terpecah setelah bertahun-tahun. Juli menghela nafas. Apakah 3 pulau lainnya juga memiliki naga Void kuno dengan garis keturunan bangsawan? Xiaoyan bertanya dengan lembut. Suku naga Void kuno ini dengan jelas sangat menekankan pada garis keturunan mereka. Kecuali ada beberapa keadaan khusus,
Naga Void kuno biasa akan merasa sulit untuk menjadi komando. Mereka hampir tidak bisa dianggap memilikinya. Namun, garis keturunan mereka jauh dari semurni Xian. Julie menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Alasan mengapa kami begitu ingin agar Xian menyerap buah asal naga Phoenix adalah karena kami berharap dia akan berkembang secepatnya mungkin dan kemudian menyatukan suku naga Void kuno saat keempat pulau bertemu. Xiaoyan juga mendapatkan pemahaman tiba-tiba di dalam hatinya. Tidak heran naga Void kuno tetap bersikap rendah hati selama tahun-tahun ini. Itu bukan karena mereka suka, sebaliknya. Itu karena konflik internal yang menyebabkan mereka tidak dapat mengalihkan perhatian mereka untuk melawan musuh kuat lainnya. Alasan inilah mengapa suku-suku seperti suku Half Demon Phoenix dan suku Python Nine Serendip Crown diizinkan untuk bangkit di dunia Magical Beast. Julie menghela nafas. Nada suaranya jelas tampak sangat meremehkan dua suku besar lainnya. Pada zaman kuno, hanya nenek moyang dari kedua suku ini yang dapat bersaing dengan suku naga kuno. Apa yang mereka andalkan dengan garis keturunan sisa ini? Tidak disangka suku naga Void kuno masih memiliki rahasia seperti itu. Namun, kemampuan mereka untuk menyimpan rahasia sangat bagus. Hampir tidak ada faksi di benua itu yang menyadari konflik batin suku naga Void kuno. Xiaoyan diam-diam memukul lidahnya. Saya berharap teman kecil Xiaoyan akan merahasiakan masalah ini. Bagaimanapun, jika itu menyebar, akan sulit untuk memastikan bahwa faksi besar tertentu yang telah berkonflik dengan suku naga purbaku tidak akan campur tangan. Julie berbicara dengan wajah serius. Elder Julie, yakinlah bahwa saya tidak akan menyebarkan berita ini. Xiaoyan juga mengangguk dengan ekspresi muram. Dia segera berbalik ke altar. Dia berkata, sejak penatua Julie memanggil saya ke sini, sepertinya Anda berpikir bahwa saya dapat membantu Xian. Bukan. Jika saya menebak dengan benar, itu pasti api surgawi, bukan? Xiaoyan mengakui pada dirinya sendiri bahwa hanya ada dua cara dia bisa menarik perhatian naga Void kuno. Salah satunya adalah keterampilan alkemisnya, sementara yang lainnya adalah api surgawi di dalam tubuhnya. Meskipun Xiaoyan telah menjadi alkemis tingkat 8, pasti ada alkemis yang lebih baik daripada dia di Central Plains. Karena itu masalahnya, hanya ada satu kemungkinan terakhir, api surgawi. Kekeh, kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Julie tertawa dan mengangguk. Dia berkata, lapisan kristal energi yang dibentuk oleh buah asal naga Phoenix sangat keras. Bahkan saya tidak dapat memecahkannya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin melelehkan lapisan kristal dan memaksa energi ini masuk dalam tubuh Xian, seseorang hanya dapat mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, api surgawi biasa tidak banyak berguna melawan jenis kristal energi ini. Hanya api surgawi yang berada di peringkat 10 besar peringkat api surgawi yang bisa mencukupi. Selain itu, teman kecil Xiaoan memiliki banyak jenis api surgawi dan mampu menggabungkannya bersama. Kekuatan mereka pasti sebanding dengan api surgawi di peringkat ke-6 atau ke-7. Bukan tidak mungkin menggunakannya untuk menangani kristal energi ini. Aku yang dulu juga menyadari bahwa beberapa ahli di Central Plains memiliki api surgawi. Namun, hanya teman kecil Xiaoyan yang memiliki kemampuan seperti itu dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, kami meminta Hei Qing untuk bergegas dan mengundangmu. Julie tersenyum saat menjelaskan situasinya. Xiaoyan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Segera, dia merenungkan masalahnya itu bukan masalah jika itu hanya membutuhkan api surgawi yang berada di peringkat 10 besar. Bagaimanapun, hanya 3.000 api pembakaran saja yang telah mencapai persyaratan ini. Tetapi bahkan tidak perlu menyebutkannya setelah 3 jenis api surgawi lainnya digabungkan dengannya. Masalah ini terkait dengan apakah naga Void kuno dapat bertahan di masa depan. Ini sangat penting. Oleh karena itu, saya berharap teman kecil Xiaoyan itu akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Julie menangkupkan tangannya ke Xiaoyan dengan sikap serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Hei Qing di belakangnya juga menangkupkan tangan dan membungkuk. Elder Julie, yakinlah, Xian adalah temanku. Aku, Xiaoyan, pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Saya akan mendengarkan penatua mengenai bagaimana melakukan ini. Yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu saya kapanpun Anda membutuhkan bantuan saya. Xiaoyan menjawab dengan ekspresi serius. Ada senyum yang lebih besar di wajah penatua Julie ketika dia mendengar Xiaoyan berbicara. Dia menghela nafas. Jika Xiao Xuan sadar bahwa klan Xiao dapat menghasilkan anggota klan yang luar biasa setelah dia, kemungkinan dia akan tertawa bahkan di dunia bawah. Hihi, kupikir Xiao Xuan tidak bisa dibandingkan dengan keturunannya ini. Saat itu,
Dia telah menggunakan garis keturunan klan Shao sampai batasnya untuk mencapai ketinggian itu. Namun, anggota klan setelah dia berakhir dengan garis keturunan yang benar-benar terbuang. Di sisi lain, Xiaoyan saat ini telah mencapai ketinggian ini dengan mengandalkan dirinya sendiri. Jika dia diberi waktu yang cukup, bukan tidak mungkin untuk melampaui Xiao Xuan. Hao Qing tertawa. Julie juga tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia melirik Xiaoyan sebelum berbicara. Kamu seharusnya tidak menyalahkan Xiao Xuan karena benar-benar menghabiskan garis keturunan klan Xiao yang tersisa. Saat itu, dia ingin mempertaruhkan segalanya. Jika dia bisa menerobos kelas Doshang, kekuatan garis keturunan klan Xiao akan terus berlanjut. Klan Xiao juga akan menjadi klan kuno seperti klan Gu. Sayangnya, dia meremehkan kesulitan menerobos kelas Doshang. Akhirnya, dia mati dengan penuh amarah dan penyesalan. Xiaoyan mungkin bingung saat mendengar percakapan di antara keduanya. Namun, dia samar-samar merasakan keputusasaan, rasa sakit, dan penyesalan yang dihadapi leluhur saat itu. Nenek moyang juga melakukan semuanya untuk keturunan klan Xiao. Xiaoyan meringkuk mulutnya. Meskipun dia belum pernah bertemu Xiao Xuan, hati Xiaoyan merasakan rasa hormat terhadap leluhur itu. Keke, jangan bicarakan ini. Teman kecil Xiaoyan, kamu harus istirahat selama 2 hari. Saya yang dulu harus mempersiapkan beberapa hal sebelumnya. Kami akan bertindak setelah semuanya siap. Julie juga berhenti membahas masa lalu. Dia mengubah topik dan tersenyum saat berbicara. Xiaoyan mengangguk. Dia menoleh ke sosok cantik kecil yang diam-diam terbaring di atas altar. Tinjunya menegang saat dia dengan lembut bergumam. Xian, kamu dapat yakin bahwa aku akan menyelamatkanmu. Xiaoyan dan Qinglin tetap berada di Pulau Naga Kuno selama 2 hari berikutnya. Penatua Julie bergegas mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki kristal energi di Xian. Untung dia menginstruksikan Hel Qing untuk menjamu kedua tamu itu saat dia sibuk karenanya. 2 hari berlalu dengan cepat sambil menunggu di waktu luang. Pada pagi ketiga, Penatua Julie akhirnya muncul di depan Xiaoyan dengan wajah serius. Melihat ini, Xiaoyan mengerti bahwa hari ini kemungkinan besar mereka akan memulai. Julie memberitahu Xiaoyan sebelum berbalik dan memimpin di depan. Xiaoyan dengan cepat mengikuti dari belakang. Xiaoyan mengikuti Julie saat dia terbang ke bagian terdalam dari Pulau Naga. Dia menemukan bahwa atmosfer Pulau Naga tampak jauh lebih serius hari ini. Langit yang biasanya kosong terkadang memiliki 1 atau 2 sosok terbang melewatinya. Mata mereka dengan hati-hati menyapu keluar dari alam kosong. Meskipun kami telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menjaga rahasia ini, Xian sangat penting bagi klan naga kuno. Karena itu, tidak ada yang salah. Oleh karena itu, pertahanan Pulau Naga telah mencapai titik tertinggi. Xiaoyan baru mengerti setelah mendengar Julie menjelaskan mengapa di sepanjang jalan. Xiaoyan sangat bisa merasakan bahwa energi di sekitar mereka menjadi lebih panas saat dia terbang menuju bagian terdalam dari Pulau Naga. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakannya secara detail. Naga Void kuno benar-benar bertindak dengan cara yang agung. Tak disangka mereka membangun gunung berapi asli di pulau itu. Setelah terbang selama 10 menit, Penatua Julie perlahan mengurangi kecepatannya. Xiaoyan mengikutinya dan melihat ke depan. Dia bisa melihat gunung besar di depan. Puncak gunung menunjukkan bentuk cekung di mana asap putih panas melingkar dan naik. Sosok hitam tiba-tiba bergegas dari kejauhan ketika Xiaoyan dan Julie tiba di bagian langit ini. Setelah itu, sosok itu muncul di depan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan awalnya melirik sosok manusia ini secara acak. Tanpa diduga, pandangannya tertuju pada sosok ini. Dia berteriak tidak percaya. Sosok manusia di depan mengenakan jubah hitam. Dia membawa pedang logam di punggungnya. Penampilannya seperti Tai Jian Zunjie yang menemani kelompok Xiaoyan untuk menyelamatkan Yao Lao saat itu. Namun, Tai Jian Zunjie tetap di belakang untuk memblokir Tianzun hitam putih saat itu. Awalnya, Xiaoyan mengira dia sudah pergi. Tetapi dia akhirnya tiba-tiba bertemu dengannya lagi. Haha, Elder Julie tertawa saat melihat ekspresi Xiaoyan. Wajah Tai Jian Zunjie juga bergerak sedikit saat dia tampak tersenyum. Mungkinkah ahil misterius saat itu adalah Penatua Julie? Mata Xiaoyan tidak fokus saat dia bertanya pada Julie dengan heran. Aku diam-diam mengikuti Xian setelah dia pergi. Dia terlalu penting bagi klan naga Void kuno kita. Bagaimana saya bisa membiarkan dia secara acak menerobos sendirian? Penatua Julie membelai jagutnya dan tertawa. Saat itu, saya hanya membantunya menstabilkan celah spasial dan tidak melakukan apapun untuk membantu. Adapun Tai Jian, aku yang dulu memang mengagumi karakternya ini, oleh karena itu,
Saya menyelamatkannya dari tangan Hall of Souls setelah Anda pergi. Tidak terduga bahwa aku kecil tanpa sadar telah menerima bantuan dari tetua Julie. Xiao yang tertawa getir. Ini hanya masalah kecil, penatua Julie secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, matanya tertuju pada Taijian Zunjie saat dia bertanya, apakah semuanya sudah siap? Penatua Julie juga mengangguk saat melihat tanggapan Taijian Zunjie. Dia melambaikan tangannya ke Xiaoyan, dan tubuhnya perlahan melayang ke depan. Akhirnya, dia digantung di atas gunung yang mengeluarkan pilar asap. Xiaoyan mengikuti dari belakang. Matanya melirik ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa ada kuali besar berwarna hijau zamrud yang tergantung di atas mulut gunung berapi. Itu mungkin untuk melihat sosok cantik kecil tergantung di dalamnya. Sosok itu adalah Jian, teman kecil Xiaoyan. Energi afinitas api tempat ini sangat kaya. Kekuatan api surgawi akan diperkuat dengan menggunakan api surgawi di sini. Penatua Julie menunjuk ke kuali besar. Ekspresinya sedikit serius saat dia berkata, namun, api surgawi terlalu sombong. Oleh karena itu, diperlukan kontrol yang luar biasa untuk menyempurnakan kristal energi tanpa membakar Zian. Dengan kemampuan teman kecil Xiaoyan saat ini, saya pikir Anda harus bisa mencapai ini, kan? Xiaoyan mengangguk. Dia sudah mencapai puncak dalam hal pengendalian nyala api. Karenanya, tidak sulit baginya. Penatua Julie juga menghela nafas lega saat melihat Xiaoyan mengangguk, jarinya menunjuk ke pegunungan sekitarnya saat dia berkata, selama periode waktu ini, ahli suku naga Void kuno dan diriku yang dulu akan tetap tinggal di sekitar sini. Kami pasti tidak akan membiarkan apapun mengganggu Anda. Mata Xiaoyan mengikuti arah yang ditunjuk oleh penatua Julie. Dengan persepsinya yang luar biasa, dia memang bisa merasakan aura yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam pegunungan sekitarnya. Selain itu, memurnikan kristal naga Phoenix tidak akan mudah. Ini akan menjadi tugas yang menghabiskan banyak waktu. Itu juga akan menghabiskan Dokpi dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Penatua Julie mengepalkan tangannya setelah dia berbicara. Botol giok putih pekat muncul di tangannya. Dia membelai itu sedikit sebelum menyerahkannya kepada Xiaoyan dan melanjutkan dengan, ada 5 tetes darah esensi naga kuno yang telah saya saring secara pribadi dalam botol itu. Mereka memiliki energi yang sangat besar. Mereka tidak hanya akan memungkinkan seseorang untuk secara instan memulihkan sejumlah besar doki, tetapi mereka juga memiliki efek misterius untuk meredakan pembuluh darah dan tulang seseorang. Anda dapat mengonsumsi 1 tetes ketika doki di dalam tubuh Anda tidak dapat mengimbangi selama pemurnian. Ketika suhu tiba-tiba naik, banyak sinar cahaya keluar dari seluruh pulau naga. Setelah itu, mereka berhenti di atas pegunungan sekitarnya dengan ekspresi serius. Ini adalah anggota suku dari suku naga Void kuno. Mereka tampaknya menyadari masalah itu hari ini. Oleh karena itu, tidak satupun dari mereka membuat suara apapun. Mereka khawatir mengganggu fokus Xiaoyan. Xiaoyan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan para pengamat di sekitarnya. Pada saat ini, semua perhatiannya telah terkumpul di dalam kuali besar. Kekuatan spiritual di antara alisnya melonjak ke segala arah untuk mengontrol suhu nyala api. Api di dalam kuali besar terbakar dengan sangat keras. Meskipun api menghalangi mata mereka, pemandangan di dalamnya masih terserap dengan jelas ke dalam pikiran tetua Julie dan para ahli lainnya. Naga api itu meringkuk dan bercokol. Banyak pilar api yang sangat panas terus-menerus ditembakkan dari mulut besarnya. Mereka berlama-lama di sekitar tubuh Zian di dalam kuali besar. Setelah erosi oleh suhu yang menakutkan, kristal naga Phoenix di tubuh Zian memancarkan cahaya samar, tapi tidak biasa. Cahaya berkedip di atas lapisan kristal. Itu tampak seperti tubuh yang mengalir yang memancarkan gelombang demi gelombang energi menakutkan, yang menyebabkan hati seseorang ketakutan. Api surgawi terus meludahi tubuh Zian. Namun, kristal naga Phoenix tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Meski begitu, Xiaoyan tidak sedikit panik. Jika begitu mudah untuk melelehkan benda ini, penatua Julie tidak akan mengundangnya untuk bertindak. Ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh. Matanya perlahan-lahan tertutup saat nyala api misterius dengan lembut berkedip di dalamnya. Tidak ada yang tidak bisa dibakar oleh api surgawi. Ini adalah kasus untuk segalanya. Termasuk kristal naga Phoenix ini. Silakan pergi ke Xiaoyan dengan hati-hati menerima botol giok itu. Dia merasakan energi yang sangat besar dan kuat yang terpancar darinya. Bahkan dengan penglihatan dan pengalamannya, kilatan keterkejutan masih tanpa sadar muncul di matanya. Dia secara alami mengerti betapa berharganya darah esensi naga kuno itu. 5 tetes darah esensi halus ini akan menyebabkan ahli elit bertarung di dunia luar. Bagaimanapun, hal-hal ini tidak hanya dapat dengan cepat memulihkan doki seseorang yang kelelahan. Mereka juga dapat meredam tubuh seseorang.
memungkinkan seseorang untuk dibandingkan dengan beberapa magical beast. Masalah ini sangat penting dan tidak bijaksana bagiku untuk menyombongkan diri. Meskipun darah esensi naga kuno ini sangat berharga, aku yang kecil akan menerimanya untuk sementara. Xiaoyan tidak melakukan tindakan apapun saat ini. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan menghirup udara dalam-dalam. Tubuhnya bersinar, berubah menjadi seberkas cahaya yang muncul di langit di atas gunung berapi. Dia duduk di langit di samping kuali besar. Ekspresi penatua Julie berangsur-angsur menjadi serius ketika dia melihat Xiaoyan sedang bersiap untuk memulai. Dia bergumam, hal-hal selanjutnya akan bergantung padamu. Xiaoyan duduk di depan kuali besar itu, matanya serius saat dia mengamati sosok kecil yang cantik di dalam kuali. Dia menarik napas beberapa kali dan perlahan membuka mulutnya setelah jantungnya benar-benar tenang. Setelah Xiaoyan membuka mulutnya, pilar api ungu coklat yang berisi warna putih pekat dimuntahkan. Itu melonjak bersama angin dan berubah menjadi nyala api yang mengerikan, yang mengalir ke kuali yang sangat besar. Dengan munculnya api surgawi, suhunya naik dengan cepat. Beberapa pohon yang menjulang tinggi di hutan pegunungan mulai berguguran pada saat ini. Api bersiul ke dalam kuali besar dan berkumpul bersama di bawah kendali Xiaoyan yang hampir sempurna. Dalam waktu singkat, naga api besar terbentuk di dalam kuali yang sangat besar. Naga api itu meraung ke langit saat terbentuk. Raungan itu mengguncang kuali besar itu hingga bergetar. Segel tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah di luar kuali besar. Teriakan lembut keluar dari mulutnya. Setelah munculnya teriakan ini, naga api besar itu menyerbu ke arah Xian, yang sedang tidur dengan mata tertutup. Ketika hendak bertabrakan dengan tubuhnya, itu dengan cepat berbalik dan meringkuk. Ia menggunakan tubuhnya untuk membungkusnya. Di saat yang sama, suhu di dalam kuali besar tiba-tiba naik ke tingkat yang menakutkan.